Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan CJ Channel 67. Kali ini CJ Channel akan melanjutkan pemasangan perakitan shock breaker belakang yang telah kami perbaiki sejak sore tadi. Ini belum kami rakit, nanti akan kami lanjutkan. Namun demikian, pada kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan tentang bagaimana nanti pemasangan kembali tentang shock breaker yang saya kerjakan ini. Tapi di kesempatan ini sedikit kami akan mereview tentang peralatan dalam penanganan pekerjaan perbaikan shock breaker, terutama shock breaker belakang. Karena kalau shock breaker depan itu peralatannya jauh lebih sedikit dibanding dengan penanganan shock breaker belakang untuk sepeda motor khususnya. Ada beberapa alat yang mesti kita persiapkan bagi yang menginginkan atau mengupayakan untuk bekerja di bidang penanganan perbaikan shock breaker. Di depan saya ini ada beberapa alat perlengkapan yang saya kira cukup memadai. Sudah cukup memadai. Ada yang sebagian alat ini juga kami beli sudah jadi, ada yang membuat sendiri sehingga dipadu. Ada yang beli kemudian kami perkuat atau kita tambahi dengan dilas. Oke lah, kita lanjutkan saja. Apa saja item-item alat-alat yang diperlukan agar pekerjaan penanganan perbaikan shock breaker ini dapat menghasilkan pekerjaan yang baik. Di antaranya kami tunjukkan yang perlu kita ada ketika kita mengerjakan perbaikan shock breaker, antara lain ini ragum atau tanggem kalau bahasa Jawa di sini. Ragum ini yang kami miliki sebenarnya ini kurang besar tapi sudah cukup memadai untuk mengerjakan perbaikan untuk menjepit ini. Kemudian kalau ragum jelas gunanya untuk menjepit, nanti untuk penahan ketika kita pukul di sini untuk pekerjaannya. Nanti kami sampaikan detail pekerjaan seperti apa. Yang kedua, ketika kita akan melepas ini kan isi daripada shock breaker itu yang utama adalah suspension ya. Hidrolik suspension dia seperti ini, atau yang sesungguhnya bekerja shock breaker itu ini. Kalau yang lainnya ini kan hanya cover per dan tutup plastik, ini hanya cover. Tapi yang benar-benar bekerja fungsi daripada shock breaker itu adalah ini, namanya suspension hidrolik atau hidrolik suspension. Nah, ketika kita memperbaiki shock breaker, setelah itu ini kan sudah kita lepas. Sebelum kita lepas ini kan jadi satu dengan di sini di dalamnya. Nah, untuk memisahkan antara suspension ini dengan cover, dalam hal ini baut pengunci, kemudian juga per ini adalah menggunakan alat seperti ini. Sehingga kita dicepetkan di sini, kemudian bisa kita lepas menggunakan kunci 14. Ada yang tipe 14, ada juga yang 17. Kalau ini kebetulan yang 17. Jadi intinya secara umum kami ulang, alat yang perlu dipersiapkan adalah satu, tanggem, kemudian roll untuk ngerol, mengembalikan kelingan lagi karena di sini ada kelingan. Yang kedua, roll untuk ngepres biar ini benar-benar rata sehingga tidak terjadi kebocoran oli ketika sudah selesai dikerjakan roll. Kemudian yang lain lagi adalah
Ini sesuai ukuran untuk menekan agar busing yang ada di dalam ini bergeser ke bawah, sehingga nanti untuk ditarik dilepas dengan alat ini tidak mengalami kesulitan. Ini ada beberapa tipe sebagai ukuran, beberapa tipe dari yang ukuran kecil seperti kendaraan Grand itu termasuk golongan kecil, dan Supra juga kecil. Kalau yang jenis Mio, kemudian ini untuk Honda Beat, Vario itu besar, pakai besar. Jadi ada 3 tipe. Kalau ini bisa beli di Bubutan atau kalau nggak di toko online. Ini cukup mahal harganya memang. Ya, ini cukup mahal, mencapai ratusan ribu. Kemudian yang kedua ini dulu. Jadi setelah ini lepas, ini kan ketika belum diperbaiki kan ini harus dilepas. Untuk menariknya memakai alat ini. Alat ini kita press untuk ditarik. Ini terus terang ini membuat sendiri. Kalau beli juga jarang sih ada. Ini membuat sendiri, dalam arti boleh kepada tukang las atau yang kalau kita punya las ini kita buat sendiri. Tapi ini yang jelas ini buatan sendiri, cukup kuat, memanfaatkan gear dan peralatan yang ada sehingga bisa berfungsi, atau bisa membuat seperti meja ini yang lebih baik lagi. Jadi itu antara lain. Berikutnya adalah kunci 14 atau 14 dan kunci 17. Kemudian juga kunci Inggris. Kunci Inggris ini fungsinya untuk ini menarik ketika ini sudah dipres dengan alat ini sehingga merongga ada celah, kemudian baut itu kita tahan di sini. Nah, ini kita putar pakai kunci Inggris, atau kalau tidak pakai kunci Inggris pakai obeng juga bisa diputar. Itu bebas saja monggo. Antara lain itu. Kemudian yang perlu dipersiapkan lagi, nah ini tadi fungsinya. Setelah proses selesai dikerjakan seperti ini tadi sudah saya kerjakan, sudah saya haluskan, bisa membentuk kembali ini halus. Yang tadinya belum melipat untuk klaim, maka kita press dengan ini bentuknya akan ngerucut sehingga akan membentuk kerucut di sini menjadi halus lagi. Nah, setelah ngerucut ada alat berikutnya, yaitu dengan diratakan. Ini dimasukkan di sini, kita pukul sehingga rata. Ini terus tadi sudah perbaikan, sudah proses seperti yang saya sampaikan ini, kejelasan seperti itu. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita sediakan oli pasti. Ini kami memakai oli yang standar saja, oli hidrolik yang penting. Ini juga hidrofit. Kalau mereknya merek Jumbo ya, bukan kami endorse ya. Kami pakai yang standar saja yang ada di pasaran. Kemudian juga kelengkapan yang lain yang perlu disiapkan antara lain seal seperti ini. Memang harus kita kalau memang berusaha bekerja di bidang oli, di bidang shock breaker, ya ini seal dengan aneka ya tipe kendaraan, seal. Kemudian karet stopper, ini cenderung kalau sudah bocor itu karet stopper mesti rusak, melar gini, melar seperti ini, otomatis ganti, seperti nanti juga ganti. Itu yang pokok itu seal sedia, dan juga tambahnya adalah karet stopper. Inilah ada beberapa alat yang diperlukan, antara lain ada 10 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 10. Ada 10 alat ini sudah cukup memadai untuk mengerjakan penanganan shock breaker belakang, mulai dari membongkar utuhnya menjadi keluar hidroliknya ini terpisah, sampai ini kita cabut kelinganya sampai keluar semua untuk diperbaiki, dibersihkan, diganti sealnya. Ini alat sudah cukup memadai sehingga tidak terlalu sulit lah. Kalau alatnya terlalu minim ya nanti kerepotan, susah halusnya pun kurang halus, kurang bagus. Ini hasilnya sangat cukup bagus, hampir seperti sebelum dibongkar. Tapi ya memang perlu pembiasaan dan ketelatenan dan juga kesabaran, memang seperti itu. Jadi sedikit ini yang perlu kami review. Mungkin barangkali saudara semua pemirsa ingin
melakukan perbaikan secara pribadi maupun untuk usaha, ya monggo, karena ya saya kira itu juga cukup berpeluang. Walaupun memang shockbreaker itu tidak sebanyak pekerjaan yang lain, hanya kalangan tertentu yang menserviskan atau merepair shockbreakernya. Itu beberapa hari yang lalu saya membahas tentang perlu tidaknya shockbreaker itu diperbaiki. Kalau kali ini saya mereview tentang peralatan yang diperlukan ketika kita akan melakukan penanganan perbaikan shockbreaker, khususnya shockbreaker belakang. Saya kira saya cukupkan sekian. Semoga ada guna dan manfaatnya. Bila ada kekeliruan dan kesalahan dalam kami akan menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada yang telah menyimak. Terima kasih yang telah like, komen, dan share video-video saya, karena kami baru pemula, memulai juga, termasuk penanganan software juga termasuk pemula, tapi kami berupaya untuk melakukan penanganan perbaikan shockbreaker yang hasilnya berusaha untuk baik dan halus gitu. Itu sehingga nanti keawetan itu yang sangat kita harapkan, tidak mudah bocor. Saya kira demikian yang bisa kami bagi, kami share di kesempatan ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekeliruan dan kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.